Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Egede Hafidhayanti dan Saya Kintan Safira Mediza Putri di Hit Talks, Hijrah Talks. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatannya. Dan by the way, gimana nih kabarnya Kintan? Alhamdulillah nih, walaupun lagi pandemi tapi Kintan sehat. Harus selalu sehat dan harus selalu bahagia ya. Pada episode kali ini kita berdua, khususnya aku dan Kintan, akan ngebahas nih tentang selebgram cantik asal Korea. Siapa tuh? Ayana Moon. Ayana Moon. Siapa yang nggak tahu tentang selebgram cantik ini? Selebgram asal Korea, muslimah yang masya Allah taat, yang kisahnya akan kami bahas dan semoga akan memberi manfaat bagi semuanya. Menurut Kintan sendiri, Ayana Moon ini sosok yang seperti apa? Sosok yang spesial sih kalau kata Kintan. Spesialnya karena dia tuh katanya kan dari umur 16 tahun dia udah masuk Islam, udah jadi mu'alaf. Bahkan keluarganya pun kan gak punya agama gitu. Udah percaya Tuhan. Kan kalau di Korea sendiri banyak yang nggak punya agama ya, yang nggak percaya agama. Dan sedangkan Ayana Moon ini sosok yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang bikin kagum karena selain cantik, dia juga solehah dan banyak banget ngisi-ngisi acara yang tentang hijrah dan berbagi tentang pengalamannya. Untuk itu kita awali dengan membahas tentang biografinya dulu ya. Ayana ini lahir di Korea Selatan pada tanggal 28 Desember 1995. Ayana merupakan seorang mu'alaf yang saat ini terkenal di kalangan muslimah, khususnya di Indonesia dan di Malaysia, karena Ayana ini pertama kali muncul sebagai sosok selebgram cantik berhijab di Malaysia dulu awalnya. Karena banyak produk-produk atau banyak perusahaan yang bekerja sama dengan Ayana, makanya dia juga terkenal juga di Indonesia, yang sampai saat ini dia juga memegang beberapa brand ambassador. Kisahnya muncul karena kisah perjalanan dia kepada Islam. Menurut Kintan sendiri apa yang Kintan tahu? Kalau Kintan sih tahu Ayananya tuh pas emang booming banget yang ke Indonesia, kan jadi selebgram tuh. Iya. Tahunya cuma itu aja. Nah, untuk itu mungkin pemirsa juga nggak tahu ya. Maka dari itu aku kasih bocoran tentang Ayana Moon seperti apa, karena dia itu sosok yang masya Allah, yang menginspirasi banget, bikin kagum, dan aku juga kesentuh karena aku yang Islam dari lahir gitu, nggak seperti dia yang mu'alaf gitu. Kadang kita yang masyarakat Indonesia kan mayoritas Islam, tapi kadang kita tuh nggak tahu tentang sejarah, nggak semendalami itu seperti orang-orang yang mu'alaf gitu. Nah, Ayana ini mu'alaf pada saat umurnya 16 tahun. Nah, dia itu mu'alaf karena pada saat dia kecil, dia tuh suka banget sama sejarah. Iya, dia sangat suka banget sejarah. Dia tuh kayak kepo banget. Pokoknya apapun tentang sejarah, dia suka. Dari Ayana Moon SMP, dia tuh terus tertarik. SMP? Iya, dari SMP. Dia tuh terus tertarik sama Islam ini sendiri. Dia tertarik bagaimana sih cara Islam memperlakukan wanita. Karena sangat berbeda sekali kan dengan kehidupannya di Korea, yang mayoritas masyarakatnya itu ateis atau nggak punya agama. Beda banget dong sama kita di Indonesia, kan mayoritas kita adalah Islam. Jadi masyarakatnya itu memperlakukan orang lain itu dia punya batas-batasannya sendiri. Nggak kayak di Korea yang bebas banget antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu sendiri. Pada saat umur 16 tahun, yang mungkin itu SMA kelas 1 ya? Iya, SMA kan? Nah, SMA dia mantepin diri buat masuk Islam. Masya Allah. Sedangkan keluarganya, dia nggak punya agama keluarganya, dan dia mutusin buat masuk Islam. Masya Allah banget kan? Masya Allah banget. Nah, itu dia yang bikin kita kagum adalah pada saat 16 tahun kan mungkin remaja, belum punya pemikiran yang dewasa ya. Iyalah, belum masih mantep lulus gitu. SMP. Karena ya masa-masa ABG, cinta-cintaan. Iya, tapi di umur yang segitu 16 tahun Ayana udah mantep banget buat masuk Islam, dan dia
giat banget cari tahu seluk-beluk tentang Islam itu sendiri. Sampai yang aku tahu dia tuh pergi ke Malaysia. Ke Malaysia? Iya, pergi ke Malaysia buat belajar apa itu Islam. Karena kalau di Korea yang Islam kan sedikit minoritas, jadi minoritas. dia kurang tahu dia harus belajar ke siapa itu. Jadi dia pergi ke Malaysia buat belajar tentang apa itu Islam itu. Sampai akhirnya kan sekarang dia lancar banget ngomong bahasa Melayu, bahasa Indonesia juga bisa. Iya, jadi ya karena dia pernah belajar di Malaysia. Yang sampai sekarang Ayana ini nggak pernah berhenti buat belajar tentang apa itu Islam. Kadang ya kita sendiri sebagai umat Islam yang dari lahir, umat Islam turunan, kita sendiri malu gitu, karena kalah banget sama semangatnya buat mempelajari tentang Islam. Karena kita kadang ya sebagai manusia kita tuh cepet banget rasa puas gitu, sombong. Karena kadang itu juga nggak remeh orang-orang yang mualaf, dia emang nggak tahu apa-apa. Padahal orang-orang yang mualaf ini yang Masya Allah banget, ilmunya lebih tinggi daripada kita gitu. Karena mereka terus ngulik, sedangkan kita males-malesan aja gitu, males-malesan dan nggak pengen tahu. Selain Ayana Moon, banyak juga sosok mualaf yang inspiratif, yang banyak banget menginspirasi masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Deddy Corbuzier. Nah, pas Deddy Corbuzier ini kan banyak banget disambut antusias sama masyarakat Indonesia kan. Iya. Kayak sampai pas waktu baca syahadat aja di masjidnya itu banyak banget orang-orang yang saking senengnya lah ya, mungkin ya karena sebelumnya Deddy Corbuzier ini kan sosok yang hebat banget, inspiratif juga, bukan sosok yang biasa. Kayak aku gitu, menantikan banget Deddy Corbuzier masuk Islam. Iya, dan terwujud. Iya, jadi kan kayak puas banget masyarakat Indonesianya. Selain Deddy Corbuzier juga banyak banget sosok inspiratif lainnya, kayak misalkan kisah seorang pendeta yang masuk Islam. Itu tuh di tingkat pendeta. Iya. Insya Allah. Dia bisa mendalami Islam gitu, dan akhirnya keyakinannya pindah keyakinan untuk yakin masuk ke Islam. Nah, intinya sih yang bisa kita ambil dari kisah Ayana Moon ini, terus kisah Deddy Corbuzier dan kisah teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang mualaf adalah jangan pernah berhenti buat mencari tahu tentang apa itu agama kita, cari tahu tentang bagaimana kita mencari ilmu, tentang bagaimana sih meningkatkan spirit kita untuk tetap buat istiqomah, buat belajar agama dan lain sebagainya. Karena munculnya sosok-sosok seperti Ayana, Deddy Corbuzier dan saudara-saudara kita yang mualaf lainnya adalah untuk mengingatkan kita nih, segimana sih taraf iman kita, segimana pengetahuan kita, biar nggak cepat puas, biar kita tetap bareng-bareng buat belajar tentang Islam itu apa, bagaimana ajarannya, dan lain sebagainya. Nah, yang bisa Kintan ambil nih, Kintan sendiri ambil tuh apa sih obrolan kita kali ini? Ayana Moon ini sangat menginspirasi Kintan gitu, yang emang udah Islam dari lahir, brojol, Ayana kan mendalami dari sejarah gitu, sedangkan Kintan juga belum paham betul tentang sejarah tahu Islam. Iya. Jadi kita itu sebagai Islam dari lahir, seharusnya kita juga bersemangat gitu untuk mendalami Islam seperti itu. Semangatnya harus sama ya. Iya dong, jangan yang kalah sama yang baru masuk Islam. Itu yang bisa kita ambil. Iya. Nah, itu dia teman-teman kisah yang bisa kita bagi di episode kali ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi pada episode-episode berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi, dengan kisah-kisah para mualaf atau para teman-teman kita yang menginspirasi kita semua. Saya Ega Diah Perdayanti dan saya Kintan Safira Mediza Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.